Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu kembali di kebaktian Minggu 23 Agustus 2020. Kebaktian ini merupakan kebaktian khusus memperingati penyatuan GKI seluruh Indonesia. Bapak Ibu Saudara sekalian, kami menyambut dengan sukacita bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali bergabung dengan kami di GKI Mojokerto. Semoga ibadah ini menjadi berkat bagi Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, Jemaat GKI Mojokerto juga dapat menghayati ibadah ini sebagai wujud pernyataan cinta kasih kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu, sebelum kita mulai ibadah ini, baiklah Bapak Ibu mengingat beberapa hal. Yang pertama adalah ajaklah seluruh anggota keluarga untuk beribadah bersama. Yang kedua, carilah tempat yang cukup tenang untuk bisa mengikuti ibadah online ini dengan seksama dengan baik. Yang ketiga adalah walaupun ibadah ini dilakukan secara online, kami memohon dengan sangat untuk Bapak Ibu Saudara sekalian dapat mengikutinya seperti Bapak Ibu mengikuti ibadah di gereja. Selamat beribadah Bapak Ibu, kiranya Tuhan Yesus menyertai Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Juga saya. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku, dan takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka
dan hidupmu di dalamku. Oh Yesusku, oh Yesusku, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta. Shalom Jemaat GKI Mojokerto terkasih. Mari kita bangkit berdiri dengan sukacita. Kita memulai ibadah ini dengan kita bertanggapan membaca Mazmur 100. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian, bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, dalam sikap hormat, marilah kita bersama-sama mengambil saat teduh. Kita dasarkan kebaktian ini pada sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita datang dari Allah, Bapa Pencipta langit dan bumi. Tuhan besertamu dan besertamu juga. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, hari ini kita merayakan hari ulang tahun ke-32 gereja kita, Gereja Kristen Indonesia. Dalam terang tema gereja yang terus membarui diri. Pada saat ini, ulang tahun GKI kita rayakan di tengah ujian yang berat, di tengah situasi pandemi dengan berbagai dampak yang ditimbulkannya. Kita bagaikan bahtera yang tengah berlayar di tengah samudra dan badai menderu, namun kita tidak ingin mundur atau takut. Justru GKI ingin menjadi bahtera yang terus berlayar maju, menjadi alat berkat bagi para penumpangnya. Untuk itulah kita butuh pertolongan Tuhan untuk menemukan cara-cara baru dalam bergereja, bersekutu, bersaksi, dan melayani di tengah-tengah dunia yang sedang berubah ini.
dalam lautan perubahan yang terus bergerak dan dinamis. Semangat, kesungguhan, ketulusan, kerja keras adalah kekuatan dari dalam yang perlu terus dibangun. Begitu juga kemampuan, kecakapan, dan kepekaan untuk membaca arah angin perubahan perlu terus diasah, agar gereja yang Tuhan percayakan kepada umatnya dapat terus bergerak menuju pelabuhan tujuan. Diri kita sebagai gereja tidak luput dari berbagai kesalahan. Namun Tuhan yang Maha Penyayang memanggil kita untuk mengaku dosa kita dan beroleh jalan kembali ke dalam kasih-Nya. Marilah Bapak Ibu Saudara sekalian, kita naikkan doa pengakuan dosa kita secara bertanggapan. Ya Tuhan, sebagai gereja-Mu, kami seringkali gagap dan tak siap saat ancaman datang. Tuhan, ampunilah kami. Sebagai gereja-Mu, kami seringkali lebih berfokus pada diri sendiri ketimbang kami berfokus pada apa yang dibutuhkan oleh dunia ini. Tuhan, ampunilah kami. Sebagai gereja-Mu, kami kerap berhenti pada kemapanan dan kepuasan diri, sehingga kami lupa bahwa gereja-Mu harus bergerak keluar melampaui arus zaman dengan segala pergumulannya. Tuhan, ampunilah kami. Sebagai gereja-Mu, kadang kami kurang giat untuk memikirkan serta melakukan cara-cara baru untuk beradaptasi dengan kehidupan yang terus berubah, sehingga kami tertinggal beberapa langkah di belakang masalah. Tuhan, ampunilah kami. Ampuni dan tolonglah kami, ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Sang Raja Gereja, kami memohon. Amin. Jemaat, kami persilahkan untuk bangkit berdiri. Untuk setiap kita yang telah menerima pengampunannya dan ingin berbalik kepadanya dengan sungguh, maka Tuhan memberikan firman-Nya yang terambil dari Yehezkiel 36 ayat 24 sampai 26. Berbunyi demikian. Aku akan menjemput kamu dari antara bangsa-bangsa dan mengumpulkan kamu dari semua negeri
dan akan membawa kamu kembali ke tanahmu. Aku akan mencurahkan kepadamu air yang jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu dan dari semua berhala-berhalamu. Aku akan mentahirkan kamu. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Persilahkan jemaat untuk duduk kembali. Jemaat yang saya kasihi, marilah kita mempersiapkan diri untuk membaca dan merenungkan firman Allah. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, 32 tahun penyatuan GKI diingat dan dirayakan. Karena itu, biarlah kalau kami terus membarui diri, maka itu semua terjadi karena Tuhan menolong kami. Tuhan yang memperbaharui hidup kami lewat firman-Mu. Roh Kudus mempersiapkan kami semua, sehingga firman-Mu kami baca, kami renungkan, kami resapkan dalam hati kami, dalam hidup kami, dan kemudian dia menjelma menjadi perilaku, cara hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dibacakan dari kitab Roma atau surat Roma pasal 12. Roma pasal 12 ayat 1 sampai dengan 8. Ini ayat-ayat terkenal. Ayat 1 sampai dengan 8 Roma 12. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati.
Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi dari apa yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir sebegitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus. Tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia itu untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia itu untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia itu untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mau memelihara dan melakukan firman Tuhan dalam hidup sehari-hari. Haleluya. Roma 12. Tadi saya mengatakan bahwa ayat-ayat ini terkenal dan saya yakin bahwa ketika saya bilang Roma 12 pasti ada banyak para penatua biasanya ingat ayat 1. Kenapa? Karena ayat 1 itu paling sering dipakai sebagai ayat persembahan. Kenapa begitu? Karena indah. Bayangkan bahwa ayat ini mengatakan persembahkanlah tubuhmu. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Wow. Jadi ibadah yang sejati itu mempersembahkan tubuhnya. Saudara-saudara, saya kira tidak keliru. Oke-oke saja. Tapi saudara, tahukah saudara kalau kita membaca ayat 2, justru ayat 2 ini menurut saya dia menjiwai seluruh ayat dari ayat 1 sampai dengan 8. Loh, kok bisa begitu? Ya. Saya jelaskan begini. Ayat 2 itu ada kalimat berubahlah oleh pembaharuan budimu. Saya pikir bagian ini cocok dengan tema yang dicanangkan oleh GKI di dalam rangka merayakan dan memperingati ulang tahun penyatuannya. GKI yang selalu membaharui diri, itu temanya. Jadi bicara tentang membaharui. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Nah, saudara-saudara, saya mencoba mencermati 3 kata dari bahasa asli yakni Yunani. Metamorfosis. Berubahlah. Metamorfosis. Jadi saya kira kita semua tahu bahwa ini
perubahan dalam pengertian transform itu kayak biasanya kata metamorfosa itu dipakai orang untuk menjelaskan perubahan kupu-kupu. Ulat, kepompong, kupu-kupu. Metamorfosa. Jadi berubahnya itu melakukan proses. Jadi ada proses. Ya. Ada proses mungkin sampai kesakitan dan sebagainya, tapi ketika dia menjadi kupu-kupu indah banget. Tapi kata yang kedua, pembaharuan, itu dipakai kata anakainosis. Anakainosis. Saudara-saudara, kalau diterjemahkan ini renewal. Dan biasanya kata anakainosis ini dikenakan pada yang namanya pembaharuan dalam kaitan dengan mind. Mind atau juga will. Jadi perubahan itu pikiran dan kehendak. Lebih banyak sebenarnya dalam kaitan dengan itu. Tetapi kata yang ketiga saudara jauh lebih indah karena kata budi itu diterjemahkan dari bahasa Yunani nous. Nah, nous ini saudara ternyata adalah kata yang luar biasa. Kalau saya buka diksionari Biblika itu ternyata artinya the most excellent of us. Jadi bagian yang paling excellent dari kita. Inner orientation. Orientasi bagian dalam. Maka dia bisa dikatakan bahwa nous itu menjadi kontrol moral, kontrol tindakan, sikap, bahkan kesadaran moral. Menarik bahwa bahasa Indonesia untuk nous itu kemudian lembaga Alkitab memakai kata budi. Budi pekerti, budidaya yang kemudian sangat dekat dengan budaya. Jadi saudara-saudara berubah oleh pembaruan budidaya. Pembaruan dari orientasi terdalam diri kita. Dia menjadi the most excellent dari diri kita. Secara khusus dia sangat dekat dengan persoalan moral. Moral, mind, will, orientasi inner kita. Saya kira itu kata nous. Dan saudara-saudara, perubahan yang seperti ini adalah perubahan yang konstan. Ya, konstan. Dia berjalan secara konstan. Tidak tempo-tempo, justru dia konstan. Maka benar kalau ada semboyan reformasi, semper reformanda, yang selalu mereformasi dirinya, itu menjadi semboyan yang kuat di dalam mereka yang menamakan dirinya reformasi. Saudara-saudara, kalau tadi saya mengatakan bahwa ayat 2 ini menjadi jiwa, lihat. Justru karena pembaruan budi, pembaruan orientasi terdalam dari diri kita, maka hasilnya persembahkanlah tubuhmu itu merupakan proses pembaruan. Proses perubahan pembaruan budi kita. Kita bisa membedakan mana yang baik, yang berkenan, yang sempurna karena pembaharuan budi. Kita bisa memikirkan apa yang patut kita pikirkan karena pembaharuan budi. Menguasai diri, merayakan, menghidupi perbedaan yang adalah anggota tubuh, itu semua adalah hasil berubah oleh pembaharuan budi.
Dan yang tidak kalah hebatnya saudara, pembaruan budi itu, pembaruan moral itu yang menyebabkan orang mempergunakan karunia-Nya dengan sungguh-sungguh. Kalau bernubuat, dia akan bernubuat dengan imannya. Kalau dia melayani, mengajar, menasihati, dilakukan dengan sungguh-sungguh. Kalau menasihati, dia juga dengan kesungguhan. Orang membagikan dengan ikhlas, orang memimpin dengan rajin, memberikan kemurahan dengan sukacita. Pendek kata, seperti yang saya bilang, bahwa ayat 2 itu menjiwai ayat-ayat yang lain. Bahkan ayat-ayat yang lain itu menjadi hasil dari berubahlah oleh pembaruan budimu. Bagaimana dengan GKI? Apa yang berubah? GKI sedang mempersiapkan perubahan tata gereja yang saya dengar. Perubahan GKI juga dinyatakan bahwa GKI punya konfesi, pengakuan imannya. GKI terus memperbarui berorganisasinya. Apakah itu nous kita? Saya pikir GKI yang harus menjawabnya. Tetapi paling tidak saya mau mengajak GKI yang merayakan pertambahan usia penyatuannya. Kalau boleh memilih, biarlah pembaruan diri yang dilakukan oleh GKI lebih berkaitan dengan nous. Bagaimana GKI menggunakan begitu banyak potensinya. Itu harus digerakkan oleh karena inner orientasi yang dalam. The most excellent dari GKI. Pandemi COVID-19 itu merupakan hal yang baru, bahkan seringkali mencabut kita dari kenyamanan. Saya pernah mengatakan saudara, yang namanya new normal atau normal baru itu adalah ketidaknyamanan baru. Maka kalau GKI bilang pembaruan diri itu justru dengan tujuan nyaman, menurut saya keliru. Pembaruan itu, perubahan itu membuat kita berada di dalam kondisi tidak nyaman. Tetapi itulah jawaban kita terhadap zamannya. GKI perlu mengerjakan pembaruan budi pekertinya. GKI perlu melakukan pembaharuan diri lewat kepekaannya terhadap lingkungan. GKI perlu melakukan pembaruan diri di dalam mempergunakan teknologi. Bukan cuma gandrung dengan teknologi, tetapi bagaimana GKI menggunakan teknologi. Terlebih lagi teknologi dalam kaitan dengan media sosial kita. Pak Sarwono Kusuma Atmaja itu mengatakan dalam salah satu webinarnya, dia bilang begini, ada seorang profesor yang sedang mengajari Indonesia. Profesor itu bernama Corona, COVID-19. Saya pikir pandemi COVID ini membuat GKI belajar banyak, membarui dirinya, membarui nous-nya. Amin.
kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Jemaat, kami persilahkan untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita yang menyatakan, Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Kami persilahkan untuk duduk kembali. Jemaat yang saya kasihi, mari kita menghaturkan doa-doa syafaat kita.
Terima kasih Tuhan bahwa kami sudah berjalan bersama sebagai Sinode GKI 32 tahun. Tuhan, kami juga sadar betul bahwa yang namanya perubahan itu pasti. Oleh sebab itu, tolonglah kami, supaya kami tidak merasa aman dan nyaman karena sudah berada di suatu masa maupun tempat yang mengenakkan, yang menikmatkan kami. Tolonglah kami untuk melanjutkan perjalanan kemusafiran kami. Biarlah derap langkah kami senantiasa menjadi bentuk bagaimana kami menyemaikan pembaharuan hidup kami. Bapa yang di surga, kami percaya Tuhan menolong GKI supaya penyatuan GKI ini menjadi model hidup bergereja menggereja kami di bumi Nusantara. Kami juga percaya bahwa ada banyak GKI yang sudah merindukan untuk bisa kebaktian tatap muka. Karena itu, kami juga meyakini bahwa Tuhan menolong majelis jemaat bersama para aktivis GKI dimanapun mereka berada, supaya mereka mempersiapkan diri dengan sungguh-sungguh. Mereka sanggup menjalankan protokol kesehatan, begitu juga menyemaikan kehidupan Kristiani sebagai contoh hidup berbangsa dan bernegara. Kami juga percaya bahwa Tuhan menolong setiap keluarga kami masing-masing. Kami sadar betul ada banyak persoalan, terlebih lagi soal keuangan, soal ekonomi, soal kerja, soal gaji. Tuhan, tolonglah kami. Sesulit apapun kami mau menghadapi hidup ini sebagai keluarga. Tuhan menolong kami supaya kami terus membangun hidup rumah tangga kami. Menjadi arena, menjadi tempat di mana suasana cintamu, suasana perubahan senantiasa terjadi dan kami menghidupinya. Tuhan, kami juga mau menghaturkan doa-doa pribadi kami dalam hati kami masing-masing. Kami percaya Tuhan mendengarkan doa-doa kami. Allah mengabulkan doa-doa kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada kami hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Janganlah bawa kami dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sebab Tuhanlah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan,
Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Habakuk 3 ayat 17-19. Bapak Ibu, persembahan dapat diberikan dengan dua cara. Yang pertama adalah transfer ke rekening GKI Mojokerto, BCA dengan nomor tabungan 0501 803 234 atas nama Hana Tejo Raharjo. Sekali lagi, rekening GKI Mojokerto, BCA 0501 803 234 atas nama Hana Tejo Raharjo. Yang kedua adalah dengan memasukkan dalam amplop. Bapak Ibu Saudara sekalian bisa menyimpannya dan diberikan saat nanti bisa ke gereja atau bisa menghubungi kontak penatua sektor. Kami mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Tuhan, inilah yang kami punya Tuhan. Sebagian berkat yang telah Kau berikan kepada kami. Kiranya Engkau mau menerima apa yang kami persembahkan ini Tuhan, agar bisa dapat dipakai untuk kelebaran kerajaan-Mu. Agar bisa dipakai untuk berguna untuk gereja kami, untuk menolong sekeliling kami. Tuhan, kami sadar bahwa persembahan kami ini sangat sedikit dibanding berkat-Mu yang telah kami terima sepanjang hidup kami. Tetapi kami dengan sepenuh hati ingin memberikan yang terbaik untuk-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah persembahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Marilah dengan semangat dan tetap berdiri, kita ikrarkan kebersamaan kita sebagai umat-Nya di dalam Gereja Kristen Indonesia dengan menyanyikan himne GKI. Panggilannya, perjuangkan kasih-Nya.
selalu membarui diri. Itulah cara kita sebagai gereja Tuhan untuk tetap relevan menjawab panggilan kita di dunia. Ya Bapa, perbaharuilah kami. Untuk terus memberi arti, kita perlu beradaptasi dengan situasi dan bersinergi dengan segenap potensi. Ya Kristus, mampukanlah kami. Tidak ada perubahan yang murah. Tidak ada pencapaian yang diperoleh dengan mudah. Ya Roh Kudus, tolonglah kami dalam mewujudkan seluruh tekad kami. Pulanglah dengan sejahtera, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.